Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam. Pada saat ini saya berada di Geraha Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid. Kebetulan saya bersama-sama dengan M. Mahmun, seorang kristolog dulu. Ya. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pada saat ini kita berbincang-bincang ya tentang ketuhanan. Nah, menurut Pak Ustadz Mahmun tentang Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Apa itu ahad? Menurut pemahaman Islam adalah tunggal, esa, tidak berbilang. Lalu selanjutnya apa? As-Somad. As-Somad itu artinya tempat bergantung segala sesuatu. Itulah ketuhanan di dalam Islam. Lalu dilanjutkan lagi. Lam yalid walam yulad. Dia tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi itu secara singkat ketuhanan atau seharusnya yang kita kenal sebagai Tuhan yang disebut Allah di dalam Islam. Begitu Pak. Monggo. Oh ya, terima kasih Pak ya. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman yang diturunkan oleh Allah kepada Musa yang terdapat pada Keluaran Keluaran 20 ayatnya yang ketiga ini adalah hukum Taurat ke-10 hukum. Yang hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, apakah ini searah dengan yang disebutkan pada Al-Quran? Nah, saya perhatikan di dalam Al-Quran juga saya bacakan surat An-Nisa 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini disebutkan dengan jelas sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang dirinya. Kalau ingin mengetahui siapa sebetulnya Yesus itu, tentu kita akan melihat dari perkataannya sendiri. Ya betul. Kita temukan pada Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya. Betul. Dan Yesus yang Engkau utus. Jadi Yesus dia menunjuk kepada Tuhannya. Nah, kalau Yesus menunjuk kepada Tuhannya, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, dia berdoa kepada Tuhannya dan dia menyebutkan dia adalah utusan. Nah, memang benar Yesus adalah juru selamat. Mari kita melihat. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Di sini disebutkan Bapa mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi otoritas keselamatan itu sebetulnya dari Bapa atau Tuhannya. Kenapa di sini disebutkan Yesus sebagai anak? Nah, kata anak berarti dia dengar-dengaran kepada Bapa. Ya, taat atas perintah Tuhan. Nah, mari kita melihat ya bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak setara dengan pengutus. Betul. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya. Yohanes 14 ayat 28 bagian B. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Yesus sendiri ya yang menyatakan dengan jelas bahwa ada yang lebih besar daripada dia. Ya. Yakni dia yang mengutus. Nah, sebelum saya lanjut, mohon kiranya Pak Ustadz Makmun untuk menambahkan. Ya. Ya. Jadi Searah dengan Al-Quran dikomparkan dengan bagus. Bible. Ya, benar sekali dan bagus sekali. Jadi saya sepakat dengan ayat Bible yang disampaikan oleh Bapak Dance. Jadi beliau, Yesus sendiri sudah bersabda bahwa beliau hanyalah utusan. Dan beliau itu lebih kecil daripada yang mengutus. Begitu. Nah, cuma sedikit paham yang berbeda di sini bahwa Allah dalam Islam yang saya sebutkan dalam surat Al-Ikhlas tadi, prinsip ketuhanan dalam Islam itu jelas menyatakan bahwa Allah itu Ahad dan dia As-Somad, tempat bergantung segala sesuatu. Berikutnya lam yalid walam yulad. Allah tidak berputra dan tidak diputrakan. Yang menjadikan perselisihan di sini adalah istilah Bapa. Walaupun sebetulnya istilah Bapa itu adalah ditujukan kepada Allah, ya. Tapi karena di dalam Islam melarang atau tidak membolehkan istilah anak, bapak di dalam prinsip ketuhanan. Begitu Bapak Dance. Jadi perbedaan prinsip ini ada bunyi istilah. Walaupun istilah itu mungkin suatu perumpamaan ya. Bapak di sini dimaknai sebagai Allah. Tapi di dalam Islam tidak diperbolehkan mengatakan Allah berputra atau diputrakan. Jadi itu perbedaan di dalam pandangan Bible dan Al-Quran. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah Yesus sendiri berkata bahwa Allah itu esa, ya kan? Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, betul. Oke, silakan dilanjut Bapak. Nah, sekarang kita akan melihat atau mendengarkan pada Matius pasal 23 ayat 9.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah, dengan jelas ya, Yesus melarang menyebutkan dirinya Bapa. Karena hanya satu Bapa yang ada di surga. Siapapun dia itu ya tidak boleh disebut Bapa. Nah, kalau toh dalam keyakinan Kristen Bapa itu adalah Sang Pencipta, maka siapapun dia itu tidak bisa disebut Sang Pencipta, walaupun dia sebagai nabi, bahkan malaikat ataupun Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus juga itu adalah yang diutus oleh Bapa. Nah, kita melihat pada Lukas pasalnya yang ke 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis. Nah, di sini disebutkan Yesus dibaptis dan sedang berdoa. Jadi dia berdoa kepada siapa? Tentu dia berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Artinya di sini Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini ada 3 hal, ya. Yesus di bumi, ya, dan Roh Kudus diutus, ya, seperti burung merpati hinggap kepada Yesus. Lalu kedengarlah suara, sekali lagi kedengaranlah suara. Ya, saya bacakan. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini suara dari Allah, ya. Dia mengungkapkan bahwa Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini Allah tidak turun menjelma menjadi manusia. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang saya telah bacakan tadi, ya, Alkitab sendiri, Yesus sendiri yang menyebutkan siapa dia itu, ya. Betul. Dengan kata lain, Yesus adalah seorang tokoh yang mulia, yang baik, Betul. yang pernah ada, yang menjadi utusan Allah. Betul. Dan dia disebut Mesias, artinya yang diurapi. Nah, oke, saya kembalikan kepada Pak Ustadz, ya, Mahmun, ya, sebelum saya akan menutupnya. Silakan, Pak. Jadi beberapa prinsip memang kita tidak bisa menerima, khususnya mengenai pengistilahan Roh Kudus yang menguasai Yesus, karena di dalam Islam Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada utusan Allah maksudnya. Nah, di sini bukan berarti Roh Kudus atau malaikat Jibril itu menguasai Yesus, tidak. Yang sebenarnya prinsip-prinsip itu tadi sangat sederhana. Ada perbedaan pemahaman mengenai Roh Kudus, lalu mengenai Bapa, lalu mengenai utusan, lalu mengenai firman yang jadi manusia. Padahal firman ini bukan hanya jadi manusia, firman jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dengan firman Allah lah segala sesuatu diciptakan. Saya akan mencoba menyelaraskan dengan firman Allah bagaimana sebenarnya
segala sesuatu diciptakan Allah. Kita kembalikan kepada yang lebih sederhana. Saya tadi pada awal menyampaikan surat yang sangat ringkas tentang ketuhanan, keesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Kenapa Allah di dalam surat Al-Ikhlas disebut dengan As-Somad, yang bergantung segalanya kepada Allah. Segala sesuatu itu bergantung kepada Allah saja. Bukan kepada Roh Kudus, bukan kepada siapapun, bukan kepada apapun. Itu yang dimaknai dengan As-Somad. Lalu dilanjutkan lagi perbedaan supaya tidak ada pemahaman lagi antara Bapa sebagai Allah. Karena Allah jelas dan tegas menyatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Lam yalid walam yulad. Tidak diputra dan tidak berputra. Tidak diputrakan dan tidak berputra. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Atau tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Jadi saya hanya ingin menghilangkan istilah pembapaan. Lalu tentang Roh Kudus juga, di mana di sini Roh Kudus berkuasa atas Nabi Isa, tidak. Nabi Isa itu salah satu dari sekian banyak nabi atau utusan Allah yang diutus kepada umat manusia. Dan utusan Allah ini semuanya menerima wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril yang juga disebut dengan Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan sampaikan ayat-ayat Al-Qur'annya di mana Ruh Kudus diutus kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan firman Allah. Jadi itu dulu yang saya sampaikan, biar tidak terlalu panjang. Gitu. Ya, saya akhiri dengan Matius pasal 16 ayat 15 dan 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Nah, di sini Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Lalu jawab Simon, "Engkau adalah Mesias." Ya, pengertian Mesias yang artinya yang diurapi. Seperti seorang raja yang ada pada perjanjian lama, ya, sesudah dia diurapi, Roh Tuhan menguasai dia. Nah, di sini disebutkan Yesus yang diurapi, berarti ada otoritas yang mengurapi dia, yang lebih tinggi, sang penguasa, ya, langit dan bumi. Nah, kita melihat Yesus sendiri, ya, mengakui, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Simon Petrus. Katanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya Tuhannya Yesus, sang pencipta langit dan bumi, yang menyatakan bahwa Yesus adalah yang diurapi, ya. Kalau yang disebut yang diurapi seperti disebutkan di sini, Mesias, artinya adalah seorang yang diutus untuk melakukan sesuatu yang diembankan oleh Allah kepada Nabi. Nah, memang pada Matius pasalnya yang ke 21 ayatnya yang ke 11, dan orang banyak menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ya, orang banyak menyebutkan dia nabi. Nah, berdasarkan fakta yang ada, ya, bukan saya yang menyimpulkan,
Tetapi Bible sendiri yang Betul. menyimpulkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah nabi. Betul. Demikian ya. Ya, pembahasan kami tentang Yesus Kristus yang berhubungan dengan Bible dan Al-Quran. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.